Ya, oke ya, selamat pagi ya. Jadi nanti ini saya jelaskan lagi, ya, saya jelaskan lagi tentang RIP-nya itu ya. Tentang RIP-nya tadi yang sudah kamu presentasikan supaya lebih jelas ya. Untuk contoh di sini, untuk contoh ini ya, saya menggunakan RIP versi 2 dengan X-nya ini saya ambil 88 ya. Saya ambil 88. Berarti ini adalah network 192, oh ini salah tulis 168 ya. Ini salah tulis 192, 168. 88 poin ya. Kalau ini berarti di sini 98 poin, di sini 108 poin. Ya, ini punya saya ya. Jadi ada 3 network ya, network A, network B, network C. Terus kemudian di antara routernya saya menggunakan subnet. Ya. Berarti saya gunakan 10.10.88.0/30. Nah, kalau /30 kan berarti hanya ada 2 member di sana. Ya. Membernya di sini saya kasih nomor 1, di sini nomor 2. Yang belum mengerti subnet silakan baca subnet lagi ya. Yang di sini 10.10.88.4. Nah, kalau poin 4 berarti saya di sini saya kasih nomor 5, di sini saya kasih nomor 6. Jelas ya? Ini 10.10.88.8, di sini saya kasih nomor 9, nomor 10. Nah, ini adalah fast Ethernet, ini adalah Ethernet 00, ini adalah fast Ethernet 00, ini adalah fast Ethernet 01. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan pemrogramannya untuk RIP versi 2. Yang pertama biasa adalah kalau PC-nya dulu ya, LAN-nya dulu. Kalau PC-nya biasa ya, PC-nya kita gunakan ya, 88.100 ya. Ini nomornya 88.100 mengarah ke 88.1 gateway-nya. Berarti di sini ini adalah 88.1. Ya. Nanti kalau kita ada di fast Ethernet di sisi ininya, ya, di konfigurasi ini, ya, kelihatan di Ethernet 00 ini saya kasih 88.1. Ini sebagai gateway untuk LAN 88.0 untuk keluar ya. Jadi di sini. Oke, sekarang yang di fast Ethernet 00 ini ya. Di fast Ethernet 00 ini mengarah ke nomor 1, yang 01 mengarah ke nomor 9, 10 10 9 ya. Berarti kalau di sini kalau kita lihat di fast Ethernet 00-nya, nah di sini sudah saya on-kan interface-nya 10.88.1, saya kasih nomor 1 toh. Nah, tapi /30, kalau /30 berarti subnet mask yang harus saya pasang adalah 255, 255, 255, 252. Nah, ini /30. Kalau yang di fast Ethernet 01-nya 88.9 sama seperti ini. Nah, itu adalah konfigurasi IP yang ada di mana di router 0, di router 0. Hal yang sama juga akan dilakukan di router 1 dan router 2. Ya. Tapi berbeda apa? Berbeda network address untuk LAN-nya dan berbeda network address untuk penghubung antar routernya. Oke ya, itu jelas sekarang konfigurasi IP-nya jelas. Sekarang kita masuk ke bagaimana mengkonfigurasi RIP. Kemarin sudah kita bicarakan untuk mengkonfigurasi RIP adalah kita gunakan dulu routing RIP-nya. Kalau kita mau pakai versi berapa, kita masukkan versinya. Nah, untuk masukkan versinya kita bisa melalui CLI. Nah, apa itu CLI? Ini CLI. Nah, CLI itu adalah command line interface. Jadi ini adalah untuk memasukkan pemrograman menggunakan text base ya, text base ke dalam sebuah router. Nah, biasanya router itu pasti ada CLI-nya, ada command line interface-nya, baik itu Cisco, MikroTik itu juga ada. Bagaimana kamu menuliskan ini? Contoh ya, kalau ini saya contoh ya, ini saya contoh CLI. Kalau exit itu berarti keluar dari sub-nya ya. Nah, kalau keluar lagi seperti ini, nah exit lagi berarti dia betul-betul nah keluar dari sini. Ya. Itu kamu lihat apa kursornya? Kursornya itu adalah sharp ya. Sharp itu artinya dia adalah mode konfigurasi. Kalau ini saya exit lagi. Nah, sekarang kursornya menjadi apa tuh?
tanda lebih besar, ya. Itu berarti dia modenya hanya mode untuk melihat, mode untuk show aja. Misalkan show, ya, show apa? Nah, show tanda tanya begini aja nanti bisa kelihatan. Berarti saya mau menunjukkan. Seperti tadi ada contoh dari Aldo dan kawan-kawan tadi, show IP route, ya. Berarti dia mau menunjukkan IP route-nya. Ya. Ini modenya adalah mode untuk melihat-lihat. Jadi bukan mode konfigurasi. Mode untuk read only. Ya. Tidak bisa writing something. Nah, sekarang kalau kamu show IP route, kelihatan tadi di sana ada C, ada R, ya. Apa itu C, apa itu R? C, R itu status, ya. Status kode yang menempel di IP routing table-nya. Kalau C itu artinya connected. Connected itu apa? Connected itu artinya network yang connect dengan dia. Contoh ya, ini kan router 0. Berarti network yang connect dengan dia itu adalah 192.168.88.0/24. Ya, mana? C yang untuk itu mana? Nah, ini ya. Nah, ini adalah connected yang pertama ini. Ini adalah yang ini. Dia akan membuat sendiri connected. Jadi router pasti tahu network yang connect dengan dia. Begitu kamu pasang IP, dia tahu, oh network yang ini yang connect dengan saya. Itu yang di fase Ethernet 00, 10, 10, 88.0 ya. 10, 10. Nah, ini adalah network yang kedua. Nah, itu yang ini. Yang connect dengan router 0. Satu lagi network yang connect dengan dia adalah yang ini, 10, 10, 8/30. Mana? 10. Nah, ini 10, 10, 8, 8, 8. Ini adalah network yang ketiga yang dikonek ke fase Ethernet 01. Ya. Jadi kelihatan yang connect dengan dia itu yang mana. Oh, berarti C ini adalah network yang connect. Begitu kamu pasang IP, dia tahu network yang connect dengan dia. Nah, kemudian kalau kamu show IP route kelihatan R ya. R itu adalah routing table di router 0 yang terbentuk dari hasil pertukaran informasi RIP-nya. Makanya kodenya R. Ya. Kode R kalau dilihat di sini R ya di daftar di sini ini kan ada daftarnya tuh ini. Nah kelihatan ya. Kalau R itu untuk RIP. Berarti kalau minggu depan kita belajar OSPF, ya kalau kita belajar OSPF, nanti routing table yang terbentuk bukan R, tapi O. Nah ini kalau dia terbentuk dari OSPF. Tulisannya bukan R tapi O. Lupa apakah bisa di dalamnya itu ada R ada O? Bisa. Kalau kamu pakai dua routing table atau dua routing protokol ya pakai RIP dan pakai OSPF ya keluarnya dua, ada yang hasilnya O, ada yang hasilnya R. Ya. Jadi nanti besok setelah minggu depan ini kamu bisa lihat. Bisa lihat. Itu adalah contoh menggunakan ini. Ya, menggunakan command line interface. Nah, ini kan saya tadi ini masih mode read only ya. Kalau kamu mau mode configuration atau mode untuk mengkonfigurasi routernya itu, ini harus kamu enable dulu. Nah, kalau kamu enable berarti dia sudah pindah ke mode configuration. Tandanya apa? Tandanya kursornya itu menjadi sharp. Ya, menjadi sharp. Nah, sekarang ini sudah mode configuration. Nah, nanti kalau kamu menggunakan di sini, ya, ini menu configuration ini. Nah, ini sudah begini. Ya, ini kan terjemahan. Ini kan apa namanya itu? Ini kan user guide atau user interface yang digunakan untuk ini. Jadi apa? Memudahkan user lah, memudahkan user ya. Contoh, kalau saya tekan RIP, ya kalau saya tekan RIP, klik. Nah, bawahnya ganti tuh. Tadi kan sudah saya enable itu. Nah, dia masuk configuration terminal, ya. Terus kemudian setelah saya mau mengkonfigurasi terminal, saya masuk ke router RIP. Nah, saya kliknya RIP ke router RIP. Nah, di sini kalau kamu mau kepingin versi 2, ya kamu masukkan versi 2. Ya, nanti di sini di CLI-nya di sini sama dengan itu tadi. Nah, sama persis. Ya. Jadi yang ditampilkan di sini itu ini kan tampilannya aja. Kalau CL-nya di sini.
Oh, kalau saya mau pakai version 2 ya, kamu ketik aja version 2. Nanti di sini akan kelihatan version 2. Ya, jadi ini adalah apa? User interface untuk membuat CLI-nya. Tidak semua komen di sini bisa di OSPF, tidak ada di sini. Kalau OSPF berarti kamu harus murni menggunakan CLI pemrogramannya nanti. Ya, itu. Nah, sekarang kita sampai RIP. Kalau RIP, ya kita sampai RIP ya. Tadi yang sudah teman-temanmu juga katakan, ini kan ada network-networknya ini. Dan di sini masih tertulis 10.00, tidak apa-apa, biarin aja. Tapi nanti yang sesungguhnya networknya kamu masukkan melalui CLI tadi itu, seperti yang Aldo, Julianto, sama Jessica lakukan. Ya. Nah, nanti kita lihat aja, balik lagi ke sini. Berarti definisi pertama adalah router RIP. Ya, kamu menggunakan RIP. Nah, ini sudah nanti akan routernya RIP ya. Terus kamu definisikan version 2. Saya masukkan version 2 di CLI-nya. Nah, nanti kalau di sini kelihatan dia version 2. Nah, yang ketiga adalah masukkan network yang connected dengan dia. Jadi artinya network apa yang mau kamu beritahukan ke tetangga. Tetangga itu router tetangga. Jadi artinya router ini network yang connected dengan saya di sini akan saya beritahukan ke router 1. Router 1 juga akan begitu. Dia network yang connected dengan dia akan diberitahukan ke router 2 dan router 0. Yang router 2 juga akan diberitahukan ke router 1 dan router 2. Router 0. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke router 0. Berarti yang connected dengan dia adalah 192.168.0, 10.10.88.0 dan 10.88.8/30. Ya. Nah, tadi di sini nanti di networknya kamu tambah ini ya. Di sini mana tadi, sorry. Nah, ini kamu tambah network 192 yang connected dengan dia ya, 168.88.0. Kamu enter. Nah, terus network apa lagi? Network yang connected dengan dia 10.10.88.0. Nah, di sini di CLI kalau di versinya punyanya Cisco, dia tidak perlu masukkan subnet. Karena setelah ini kalau kamu tandatannya tidak ada, ya. Hanya boleh enter. Tidak usah masukkan subnet. Tapi kalau nanti di MikroTik dimasukkan subnetnya bisa. Di sini nggak perlu, nanti dia akan tahu sendiri. Di interface itu menggunakan subnet berapa, itulah yang diambil sama dia. Jadi kamu tidak usah bingung. Ya. Nah, tinggal di enter aja ini. Network satunya mana? Network satunya yang ini, 10.10.88.8. Nah, kalau kamu kepingin yang seperti tadi, kamu gunakan panah atas saja. Nah, panah atas dia akan keluar sendiri, tinggal kamu ganti ini. Panah ke atas itu nanti dia yang last kamu ketik itu akan dikeluarkan sama dia. Ada historinya, ya, ada historinya. Nah, tinggal kamu enter. Sudah. Nah, sekarang kalau kamu mau lihat konfigurasimu hasilnya bagaimana, ya, melalui CLI, apakah sudah betul apa enggak? Ya, ini kamu exit dulu, ya. Ini kan keluar dari konfigurasi routernya, kamu exit lagi keluar dari konfigurasi apa untuk terminalnya. Ya. Kalau kamu keluar lagi, ini sudah masuk ke read only mode. Jadi mode untuk melihat-lihat aja. Nah, sekarang kalau kamu show, ya. Nah, untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan sekarang ini, namanya show running configuration. Show mana? Saya tunjukkan nantinya. Nah, show. Oh, saya harus masuk enable dulu, sorry. Untuk melihat running configuration, saya harus masuk ke mode configuration ya. Show running config. Nah, berarti konfigurasi saya tadi udah betul apa enggak? Kamu bisa cek di sini ya, show running config. Nah, kalau kamu slash ke bawah, kalau kamu space berarti more-nya adalah satu halaman. Tapi kalau kamu panah ke bawah ya dia satu apa langsung ke bawah ya.
show run. Nah, kamu space, nanti kelihatan di routingnya mana tadi. Nah, ini kan untuk interface-nya, IP-nya yang sudah kamu definisikan tadi itu melalui graphical user interface-nya, melalui GUI-nya. Nah, ini router RIP ya. Router RIP version 2, network-nya sudah masuk semua. Loh Pak, kok ini kok ada auto summary? Ya, auto summary itu berarti jangan apa namanya itu. Jadi misalkan aja 192.168 ya. 10.0/24, satunya 192.168.20.0/24 ya. Itu tidak akan digabung sama dia. Jadi nah auto summary itu tidak akan menggabungkan beberapa subnet menjadi satu. Jadi biarkan dia berdiri sendiri itu nah auto summary. Ya. Nah, itu tadi ada si punya Jul ya. Kalau yang tadi yang di siapa si Aldo yang untuk passive interface ya. Nah, kalau punya saya mau diberi passive interface kan tidak ada ini masih ini. Ini kan cuma isinya cuma ini aja router saya yang di itu ya. Tidak ada apa-apa ya, tidak ada passive interface. Nah, sekarang kalau passive interface tadi itu yang dikasih tahu siapa si Aldo itu artinya apa? Artinya kalau ini harusnya kan advertise saya yang di RIP ini hanya berlaku hanya bisa kan ke router 2 atau ke router 1. Artinya yang diberitahu itu kan router yang lain. Kalau PC kan nggak perlu dikasih tahu. Nah, maka advertise-nya jangan ke sini gitu loh. Kalau untuk kasus yang router 0 ini, ya passive interface-nya masukkan aja ke Ethernet 00 sebagai passive interface. Jadi kalau ada advertise RIP, dia tidak akan ke sini. Jadi broadcast-nya hanya ke bawah saja, nggak akan masuk ke line-nya. Nah, caranya gimana? Ya, seperti tadi. Ya, ini saya Ctrl C dulu. Saya masuk configure terminal. Ya, saya ketik router. RIP. Ini sama dengan kalau saya ngeklik ini. Saya klik RIP ini, nah ini sama yang terjadi. Kejadiannya adalah seperti yang saya ketik tadi itu. Nah, router RIP sama atau persis. Nah, tinggal saya tambahkan aja. Kalau komennya kamu nggak tahu, kamu pakai tanda tanya aja. Ya, itu ada tulisan passive interface ya. PASS. Kamu tap aja, dia akan keluar. Kalau cuma pilihannya satu. Kalau pilihan dua, dia keluar dua. Kamu pilih yang mana? Passive interface ya. Kalau kamu tanda tanya lagi, dia akan keluar interface yang ada di router itu. Nah, kan saya pakai Ethernet tadi itu. Ethernet 000 ya. Ethernet tab. Nah, 000. Kan nomornya kan itu. Enter. Nah, kalau saya keluar, nah, saya show running lagi. Nanti kelihatan passive interface saya di. Berarti kalau ada advertise, dia tidak akan masuk ke sini. Karena tidak perlu tuh. Ngebei bandwidth, memenuhi bandwidth, tapi nggak ada gunanya. Jadi dia akan broadcast ke bawah aja. Itulah kalau ada passive interface. Ya, kalau no auto summary itu tidak menggabung-gabungkan subnet yang bisa digabung, dia tidak akan gabungkan. Ya, gitu. Nah, dengan demikian selesailah sudah yang untuk konfigurasi RIP versi 2 di router 0. Selesai. Nah, demikian juga yang harus kamu lakukan juga untuk router 1 dan router 2. Nah, sehingga sekarang ya, kalau sudah selesai, ini ya, sorry. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kamu masukkan konfigurasimu itu kamu save. Ya. Biasanya kalau saya sih pakai ini aja ya. Sorry, salah. Masuk ke enable dulu, baru ketik write ya. Ini saya ke kemajuan satu. Berarti ditinggal aja nanti dia akan. Ini kan salah dia seakan-akan mau menuju ke website yang namanya W sehingga dia cari di DNS yang nggak ada.
Tidak apa, biarin aja. Nanti dia akan break ya. Nah, sekarang kita lihat ini hasilnya bagaimana. Ya. Hasilnya adalah kalau kita pakai real time, berarti saya dari sini, ya. Kalau mau ke sini, sukses ya. Jadi dia bisa mengantar paket dari PC 0 ke PC 2. Dia juga bisa mengantar paket dari PC 0 ke PC 1. Ya. Dia juga bisa mengantar paket dari PC 1 ke PC 2. Beres ya, berarti semua connected dengan dia. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita lihat simulation mode-nya. Saya lihat simulation mode-nya. Saya cuma lihat ICMP aja, dan saya mau lihat ICMP aja dan RIP ya. ICMP dan RIP-nya supaya kelihatan nanti kalau RIP-nya dia broadcast ya. Oke, jadi cuma dua yang saya lihat. Nah, kalau sekarang kalau saya mau ngeping dari sini ke sini, dia lewat mana? Harusnya dia lewat router 0 dan router 2. Jalan menuju switch. Nah, ya. Dia masuk ke sini. Ya. Yang biru-biru itu yang nggak usah dilihat, yang kita lihat yang ini aja ya. Nah, nyampe dia. Ya. ICMP-nya nyampe. Terus kembalinya kita lihat aja. Dia yang coklat ya. Nah, nyampe ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini broadcast, nanti yang broadcast dia tidak akan masuk ke sini karena ini sudah passive interface. Yang Ethernet dia akan hanya cuma ke bawah. Coba saya teruskan ya. Apakah nah ada broadcast ya. Ini RIP itu. Ini kan RIP-nya ini versi 2. Kita lihat dalamnya, PDU-nya apa bagaimana. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini RIP versi 2. Inilah yang akan di-advertise oleh dia, yaitu network yang nempel di dia. Ya. Ini adalah isi dari RIP versi 2-nya yang mau diberitahukan ke tetangga bahwa aku tuh punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Ya. Ini adalah subnetku itu ini. Berarti ada subnet tuh ini. Berarti dia ngirimkan subnet. RIP versi 2 bisa ngirimkan subnet. Ya. Ini yang dia advertise ke tetangga. Kalau kamu lihat isinya ini. Nah, yang karena ini sudah passive interface, maka dia hanya akan dua ke bawah aja. Coba kita lihat. Nah, tidak ada yang masuk ke sini loh. Karena ini passive interface. Nah, sehingga ini terima sekarang. Oh, informasi dari router 0 ada seperti itu. Nah, berdasarkan yang punya dia apa, dia akan perbarui. Terus dia membuat RIP yang lain. Ya, RIP yang baru. Routing table yang baru. Nah, tapi kalau ini, lihat ya. Ini kan tidak ada passive interface tadi tuh di sini. Berarti dia akan memberikan ke sini yang nggak ada gunanya mestinya. Lihat ya. Nah, ini kan nggak ada guna nih. Oh, nggak ada router di sini kok. Harusnya di sini kamu kasih passive interface. Nah, diterima sama sini. Terus yang ini. Nah, nggak ada passive interface begitu. Diterima sama dia. Nah, sehingga dengan demikian routing table-nya akan terupdate dengan versi yang terbaru. Oke ya. Nah, sekarang tadi yang sudah didemokan sama sahabat tadi, sama Julianto ya. Kalau misalkan tadi kan dari PC 0 ke PC 2 kan lewat sini dia. Gimana kalau link ini saya putus, Pak? Atau ini saya matikan aja, linknya mati ini. Ya toh? Link di sini tiba-tiba mati, maka ini kan tidak bisa lewat sini toh. Nanti dia akan lewat bawah. Kita buktikan ya. Sekarang di sini, ini di router 0-nya ini, ya, yang di interface flash Ethernet 01-nya saya matiin ya. Ya, ini saya matiin ya. Nah, lihat ya, mati sekarang itu. Seakan-akan kan linknya putus ini, merah. Atau secara fisik linknya kamu cabut ya boleh, ya silakan aja. Nah, tunggu sebentar. Kalau sampai link ini tidak ada perubahan selama 30 second, maka dia akan link ini dianggap putus sama dia. Saya pakai yang mode ini dulu aja. Sorry, mode real time ya. Coba saya ping dulu ya dari sini ke sini. Sukses ya. Sukses ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini link ini putus dia lewat mana?
Kamu lihat yang itu ya. Dia nggak akan lewat yang link yang di 10.10.88.8/30, tapi dia lewat sini. Nah, masuk akhirnya. Ping yang pertama, ping yang kedua akan masuk. Ini reply-nya juga akan lewat situ. Nah, 2 ping masuk sekarang. Kalau kamu lihat di sini, pingnya udah masuk. Udah kelihatan sini. Belum, saya pakai mode ini. Ya. Selesai. Jadi artinya dia bisa menggunakan jalur lain kalau sampai link ini putus. Itu kalau kamu lihat routing table-nya di sini, ya. Ini kan dalam kondisi putus tadi ya. Nah, kita masuk di sini. Ya, saya pakai sampai di sini ada saya show running configuration ya. Ini kan masih yang tadi sama toh. Nah, sekarang saya show IP root ya. Nah, kelihatan untuk menuju ke network ini, network 108 ya. Dari router 0 kalau menuju 108 dia pasti lewatkan sini nanti. Dia akan melewatkan ke 10.10.88.2. Kelihatan ya. Untuk menuju ke 108, ini kan 108. Untuk menuju ke sini lewatlah 88.2. Nah, ya toh. Berarti nggak lewat sini. Kalau tadi asalnya dilewatkan sini. Nanti kalau ini saya kembalikan ke asal, ya untuk menuju ke sini dia lewat sini nanti. Dia nggak lewat sini. Nah, ya, coba ya, perhatikan ya, dia lewat 10.88.2. Sekarang kalau ini saya nyalakan lagi. Saya pakai yang running time aja, yang running mode ya. Ini yang fase Ethernet 0. Nah, ini saya nyalakan lagi ya. Nah, sekarang udah nyala tadi ya. Udah nyala. Nah, nanti paket itu ya, routing table-nya akan berubah. Kalau menuju ke network ini, dia nggak lewat sini, tapi dia akan lewat sini. Saya cek dulu aja. Kalau sudah berhasil, berarti routing table-nya sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuk toh. Nah, kalau kita lihat lagi di sini sekarang, untuk menuju network ini, dari router 0 pasti dilewatkan ke sini dia. 10.10.88.10 ya. Nah, coba kita lihat aja di sini. Show IP route. Untuk menuju ke network ini, 108 ini, 88 tambah 20 kan 108. Dia akan melalui ini, 10.10.88.10. Lihat ya. Nah, buka tuh. Dia nggak lewat sebelah kiri, tapi dia lewat sebelah kanan. Karena dia tahu link itu sudah terbentuk. Dengan sendirinya, makanya routing table-nya berubah lagi. Berarti itulah yang dinamakan dengan dynamic route. Routing table bisa berubah-ubah terus tergantung situasi dan kondisi dari link yang ada di topologinya. Ya, jadi dia juga bisa sebagai backup. Jadi kalau ini putus, dia lewat lain. Kamu nggak usah mengkonfigurasi lagi seperti static route. Ya. Nah, itu. Jadi fungsi bagaimana cara pemrograman RIP dan mensimulasikan dalam paket tracer seperti itu. Ya. Nah, setelah ini kita tanya jawab. Nanti kamu butuh apa, tanya apa, silakan mau tanya. Ya. Jadi ini rekamannya saya putus dulu. Terima kasih.